Gedung perkantoran Granadia Tower berdiri megah di jantung SCBD. Di dalam lift yang meluncur cepat menuju lantai 24. Amara berusaha menata napasnya. Hari pertamanya sebagai manajer pemasaran di perusahaan ayahnya sendiri, Grup Hartono, dan dia ingin membuktikan diri bukan sekadar anak bos. Lift berhenti di lantai ke-18. Seorang pria tinggi dengan kacamata frameless masuk, membawa aroma kopi dan parfum kayu. Dia tersenyum pada Amara. Lantai 24 juga, suaranya dalam. Amara mengangguk. Manajemen lantai 24. Sama. Saya konsultan keuangan baru. Mereka keluar lift bersama. Pria itu memperkenalkan diri. Rafael Wijaya. Amara terkesima oleh caranya berbicara pintar, tapi tidak sombong, percaya diri, tapi rendah hati. Amara Hartono, balasnya. Rafael sedikit terhenti. Hartono? Seperti bos, putrinya. Senyum Rafael sedikit memudar, tapi cepat kembali. Senang bekerja sama. Sepanjang hari, Amara merasakan getaran aneh setiap bertemu Rafael. Di meeting, presentasinya brilian. Di pantry, obrolannya menarik. Dan di mata Rafael, ada sesuatu yang dalam seperti pengenalan lama. Bukan pertemuan pertama. Malam itu, di rumah mewah mereka di Pondok Indah, ayahnya bertanya, "Bagaimana hari pertamamu?" "Baik." "Ada konsultan baru, Rafael." "Pintar sekali." Wajah Hartono berubah. "Rafael Wijaya? Kau kenal dia ya?" "Hati-hati dengan dia, ayahnya. Saingan bisnis kita." Tapi peringatan itu justru membuat Amara semakin penasaran. Bulan berikutnya, Amara dan Rafael semakin dekat. Kerja sama proyek membawa mereka sering makan siang bersama, lembur berdua, dan akhirnya kencan pertama. Di rooftop bar yang menghadap ke langit Jakarta, Rafael jujur, "Keluargaku dan keluargamu tidak akur." "Kenapa?" tanya Amara. "Konflik bisnis bertahun-tahun. Ayahmu merebut proyek besar dari ayahku dulu, hampir membuat kami bangkrut." Amara terkejut. Ayahku tidak pernah cerita. Karena bagi pemenang, cerita itu tidak penting. Tapi kita, bukan ayah kita. Rafael memandangnya. "Aku ingin percaya itu." Sementara itu, Hartono sudah punya rencana lain untuk Amara. Araya, tangan kanannya yang sudah dianggap seperti anak sendiri. Sejak kecil, Araya selalu dekat dengan Amara. Dan Hartono ingin mereka menikah, menyatukan perusahaan. "Amara, Araya pria baik. Dia akan menjagamu," kata Hartono suatu malam. "Tapi aku tidak mencintainya, ayah. Cinta bisa tumbuh. Yang penting, dia setia." Amara terjepit. Di satu sisi, Rafael yang membuat jantungnya berdebar. Di sisi lain, Araya yang sudah seperti kakak, ditambah tekanan ayah. Suatu sore, di kantor, Araya menemui Amara. "Ayah bilang, kita diharapkan menikah. Kamu setuju dengan itu, Re?" Araya tersenyum getir. "Sejak kecil aku mencintaimu, Mara. Tapi aku tahu, kau melihatku seperti kakak." Pernyataan itu membuat Amara bersalah. Tapi hati sudah memilih. Proyek besar mengharuskan keluarga Hartono dan Wijaya bertemu. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Hartono dan Dimas duduk satu meja. Rapat di Hotel Bintang 5 itu tegang, dan saat Amara masuk bersama Rafael, tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Mata kedua ayah itu membelalak. "Kamu dengan anakku?" geram Hartono pada Rafael. "Dan kamu dengan anak Hartono?" Dimas pada Rafael. Amara bingung. "Kalian saling kenal?" "Kenal?" serga Hartono. "Ayahnya ini musuh bebuyutan kita." Rafael menatap ayahnya. "Ayah, tolong." Tapi Dimas sudah berdiri. "Kamu pacaran dengan anak Hartono? Setelah semua yang dia lakukan pada kita?" Rapat berakhir keos. Di mobil, Hartoni marah besar. "Dia hanya memanfaatkanmu, Amara, untuk informasi perusahaan." "Tidak." Rafael baik. "Kamu tidak tahu apa-apa. Ayahnya itu licik.
Anaknya pasti sama. Malam itu, Rafael menelpon. Ayahku melarangku bertemu denganmu. Begitu juga ayahku. Tapi aku mencintaimu, Amara. Aku juga. Mereka memutuskan melanjutkan hubungan diam-diam. Tapi di kantor, Araya yang selalu mengawasi, mulai curiga. 3 bulan kemudian, skandal muncul. Strategi pemasaran rahasia grup Hartono bocor ke pesaing, tepatnya ke grup Wijaya. Hartono yakin Rafael yang bertanggung jawab. Lihat, aku bilang apa? Bentak Hartono. Ayah, tidak mungkin Rafael, kamu terlalu naif. Dia hanya berpura-pura mencintaimu. Amara ragu. Dia konfrontasi Rafael. Apa kau yang bocorkan strategi kami? Rafael terlihat terluka. Kau pikir aku bisa melakukan itu padamu? Bukti mengarah padamu. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Pertengkaran itu membuat mereka putus. Amara hancur. Araya, yang selalu ada, menghiburnya. Sudah, Mara, lupakan dia. Aku di sini. Dalam kepedihan, Amara mulai melihat Araya dengan cara baru. Mungkin ayahnya benar. Mungkin cinta yang aman lebih baik daripada cinta yang berisiko. Tapi rahasia sesungguhnya baru terungkap saat Mira, ibu Amara, menemukan sesuatu di komputer suaminya. Amara, ada sesuatu yang harus kau tahu. Bisik Mira malam itu. Ayahmu yang memerintahkan kebocoran itu, apa? Untuk menjatuhkan Rafael di matamu. Untuk membuatmu kembali pada Araya. Amara tidak percaya. Tapi bukti ada email dari ayahnya pada staf IT untuk membuat kebocoran yang bisa dilacak ke Rafael. Amara menghadapi ayahnya dengan bukti. Kenapa ayah? Kenapa kau menghancurkan cintaku? Untuk melindungimu, kamu tidak tahu betapa berbahayanya keluarga itu. Berbahaya bagaimana? Cerita yang sebenarnya, ayah. Hartono akhirnya bercerita. 20 tahun lalu, dia dan Dimas adalah partner bisnis terbaik, sahabat. Tapi satu proyek besar membuat mereka berselisih. Hartono mengambil alih proyek itu, membuat Dimas bangkrut sementara. Tapi itu bisnis, bukan alasan untuk membenci selamanya. Protes Amara. Ada lebih dari itu. Suara lembut dari pintu. Mira masuk dengan wajah sedih. Ayah Rafael dulu mencintaiku. Sebelum aku menikah dengan ayahmu. Semua terkejut, kami bertiga sahabat. Dimas dan aku hampir menikah. Tapi aku memilih ayahmu. Dan proyek itu adalah balas dendam Dimas yang gagal. Jadi ini bukan sekadar bisnis. Ini dendam asmara yang terbawa 20 tahun. Dan sekarang, kau mengulanginya pada anak-anak. Amara menangis. Merusak kebahagiaan kami untuk dendammu. Amara menemui Rafael. Dia minta maaf, menceritakan segalanya. Jadi, ayahmu yang membocorkan. Rafael terkejut. Iya, untuk memisahkan kita. Rafael terdiam lama. Ayahku juga tidak suci. Dia menyuruhku mendekatimu untuk informasi. Sekarang giliran Amara terkejut. Tapi aku tidak melakukannya. Karena sejak hari pertama, yang kucari bukan informasi, tapi kamu. Mereka memutuskan menghadapi kedua ayah mereka bersama. Pertemuan diadakan di kantor Hartono. Kali ini, Mira juga hadir. Kami mencintai satu sama lain, kata Amara tegas. Dan kami tidak akan membiarkan dendam kalian merusak hidup kami. Dimas, melihat Mira, aku menyuruh Rafael mendekati Amara awalnya untuk membalas sakit hatiku dulu. Tapi melihat mereka, seperti melihat kita dulu. Mira menangis. Sudah cukup Dimas, sudah 20 tahun. Hartono menghela napas. Aku melakukan hal buruk pada Amara. Karena takut kehilangan dia seperti dulu, hampir kehilangan Mira padamu. Dimas, pengakuan itu melelehkan es. Dua pria yang bermusuhan 20 tahun, akhirnya berhadapan dengan kebenaran. Mereka masih saling menyayangi seperti saudara, tapi terluka oleh cinta yang sama. Kalian mau menghancurkan perusahaan masing-masing untuk dendam? Tanya Rafael.
Atau mau bekerja sama seperti dulu? Grup Hartono Wijaya sekarang menjadi kekuatan baru di bisnis properti. Kolaborasi yang tidak terduga justru membawa keuntungan besar. Amara dan Rafael menikah dengan restu kedua keluarga. Pernikahan mereka dihadiri oleh ayah mereka yang sekarang menjadi partner bisnis lagi. Araya, dia menemukan cinta sejati di tempat tak terduga dengan adik Rafael yang baru pulang dari studi di luar negeri. Sekarang mereka juga akan menikah. Di teras rumah Amara dan Rafael yang baru, 3 pasangan duduk bersama. Hartono Mira, Dimas dengan istri barunya, dan Amara Rafael. Pelajaran terbesar, kata Hartono, adalah bahwa cinta anak-anak kita lebih kuat daripada dendam kita. Dimas mengangguk. Kita membuang 20 tahun untuk sesuatu yang bisa diselesaikan dengan satu percakapan jujur. Amara memegang tangan Rafael. Kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Cinta kami terbuka, jujur, dan tanpa rahasia. Mira tersenyum melihat putrinya bahagia. Kadang cinta datang dari tempat yang paling tidak terduga. Dan justru itulah yang terkuat. Mereka mungkin memulai sebagai cinta segitiga di kantor ayah terjepit antara bisnis, dendam, dan ekspektasi. Tapi mereka berakhir sebagai bukti bahwa cinta sejati bisa menyembuhkan luka lama, menyatukan yang terpisah, dan menulis ulang akhir cerita. Dan pelajaran terpenting, bahwa kantor ayah bukanlah penjara untuk nasib mereka, tapi hanya setting awal dari kisah cinta yang akhirnya mengubah segalanya, bahkan permusuhan 20 tahun antara dua keluarga.